Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Tanfidiyah dan Syariah, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Muslimat, Fatayat, Ansor yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo, yang kami hormati tim NU Care dari cabang Ponorogo, Bapak, Ibu, para pinesepuh, hadirin semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir silaturahmi di kantor MBC Kecamatan Sukorejo, tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, hadirin semua yang saya hormati, perkenalkan saya Mardi, mewakili dari Humas RS Muslimat Ponorogo. Pada kesempatan ini saya perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Rumah Sakit Muslimat Ponorogo, mungkin dari hadirin semuanya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Masih tahun dari siapa ya? Ini RS Muslimat Ponorogo. Saya review nih Bapak Ibu kersane boten kesupen nggih. Yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 155 Ponorogo. Kalau warga masyarakat Ponorogo mungkin lebih akrab adalah Sinduro, gitu ya. Alhamdulillah ini secara domisili, ya, bahwa ini lanjut next. Tadi sesuai yang diaturkan oleh Pak Agus, Rumah Sakit Muslimat adalah milik kita semua, merupakan adalah salah satu usaha di bidang kesehatan yang dimiliki oleh NU dan Muslimat Kabupaten Ponorogo. Next. Ini sejarah singkat Bapak dan Ibu semuanya, bahwa RS Muslimat ini dulu embrionya bukan rumah sakit ya. Mungkin ibu lebih akrab dulu apa Bu? Panti ya. Panti Muslimat ya. Kemudian disebut RB, rumah bersalin ya, rumah bersalin atau RB dari DKIA. Dulu itu yang lewat ya embrionya. Kemudian berikutnya menjadi rumah sakit umum. Berikutnya sampai sekarang alhamdulillah kita bisa menjadi layanan bukan hanya ibu bersalin, tapi juga melayani semua pasien umum, bukan hanya untuk bersalin, jadi untuk semua perawatan. Next. Ini misi kami Bapak. Next. Nah, ini jenis layanan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Muslimat. Pertama, IGD, ya. Instalasi gawat darurat kami buka 24 jam. Jadi kalau ada warga yang memerlukan layanan kesehatan, kalau sifatnya kegawatan, buka 24 jam. Pun kawatos Muslimat kok tutup untuk IGD ini jenang protes ya. Jadi untuk IGD kami sudah buka layanan 24 jam. Next. Ini resepsionis kami yang di Ridho Baru. Next. Baik, ini
layanan yang ada di rawat jalan Bapak, yang ini non spesialis, yang terdiri dari layanan dokter umum, kemudian layanan poligami, layanan kesehatan ibu dan anak. Next. Berikutnya ini layanan di rawat jalan dengan para dokter spesialis. Alhamdulillah sekarang Rumah Sakit Muslimat cukup banyak untuk dokter spesialisnya, insya Allah ada 17. Ini terdiri dari spesialis kandungan, ibu-ibu khususnya untuk spesialis kandungan. Biasanya kalau datang ke rumah sakit kan hanya untuk bersalin, bisa digunakan layanan konsultasi lainnya. Banyak Bu dengan kesehatan ibu-ibu. Ini khusus ibu-ibu untuk kandungan ya, dan bukan nanti ke bapak-bapak nih. Jadi untuk ibu-ibu bisa konsultasi kesehatannya melalui dokter spesialis kandungan. Alhamdulillah dokternya sekarang sudah 2. Berikutnya dokter spesialis anak. Nah ini sinkron lagi ya, udah ibunya bersalin, dokter anaknya juga ada. Jadi alhamdulillah sudah memiliki 2 dokter spesialis anak. Berikutnya dokter spesialis penyakit dalam, alhamdulillah juga 2. Kemudian ada dokter spesialis bedah juga ada 2. Kemudian ada dokter jantung, kemudian dokter saraf, kemudian dokter tulang atau mungkin dikenal spesialis ortopedi. Kemudian ada alhamdulillah bulan ini buka poli spesialis baru, itu spesialis THT. Karena ini THT di Ponorogo cukup langka, maksudnya Ponorogo kekurangan dokter spesialis. Alhamdulillah di Muslimat memiliki dokter THT. Alhamdulillah per bulan ini telah dibuka spesialis THT. Next. Demikian kondisi atau keadaan suasana di ruang poli kami. Mungkin kalau ibu-ibu dulu saat kunjung atau perawatan di rumah sakit Muslimat mungkin sudah beda ya. Ini kondisi terbaru seperti ini Bu. Yang tadi yang dihadirkan oleh Pak Agus adalah baru diresmikan. Next ini nama dokternya. Next. Lanjut. Baik, ini bahwa kami juga memiliki fasilitas yang tidak kalah dengan rumah sakit yang lain. Kondisi di perawatan kami seperti ini. Monggo, next. Nah, fasilitas yang diberikan rumah sakit ini ada di IPAS. Next. Ini sekilas beberapa fasilitas. Oke, next. Baik, ini layanan penunjang. Selain tadi Pak ada layanan para dokter, kemudian beberapa fasilitas, ini memiliki beberapa penunjang. Monggo Mas. Nah, kami memiliki farmasi atau umumnya adalah apotek, ini juga 24 jam. Next. Ini layanan laborat kami Bapak Ibu, bahwa laborat kami sekarang sudah buka 24, sehingga kalau ada kasus panas, biasanya panas nggak kunjung reda, biasanya datang ke layanan kesehatan baik itu di mantri, puskesmas, biasanya pun dimotivasi untuk laborat. Kami bisa nanti dari nakes yang Bapak kunjungi minta pengantar rujukan untuk laboratnya bisa dikirim ke Rumah Sakit Muslimat, layanan 24 jam. Jadi sewaktu-waktu walaupun tengah malam kalau putar-putarnya panas bisa untuk melaksanakan pemeriksaan laborat. Ini rongsen.
rongsen, mohon maaf memang belum bisa 24 jam, kami baru bisa melayani 2 shift, jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau di atas itu sifatnya on call, kondisional saja. Okay. Nah, ini juga memiliki fasilitas IPAL. IPAL ini adalah instalasi pemeliharaan air dan limbah, sehingga masyarakat insya Allah tidak terkena dampak dari limbah rumah sakit. Ini kami sudah di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup. Next, berikutnya adalah penunjangnya adalah ambulan. Mohon maaf, untuk ambulan ini juga bisa melayani antar dan jemput pasien maupun acara kegiatan yang lainnya, sehingga kalau ada warganya yang memang memerlukan layanan antar dan jemput, rumah sakit juga memfasilitasi, baik itu armada ambulan maupun non ambulan. Next, berikutnya ini beberapa jenis layanan secara umum. Maksudnya umum itu apabila warga masyarakat tidak memiliki 1 BPJS, 2 KIS, kemudian tidak memiliki BPJS ketenagakerjaan. Ini kami bisa melayani umum dan lebih beda dibanding rumah sakit yang lain. Kalau layanan umum itu semua administrasi pembayaran dilaksanakan saat pasien mau bodoh. Dan ini kesempatan baik kepada Bapak dan Ibu selaku pengurus NU maupun Muslimat di tingkat kecamatan maupun di tingkat ranting, apabila ada warganya yang tidak memiliki kartu tadi, bisa mendapatkan fasilitas potongan atau diskon ya Bapak ya. Untuk kelas 3 itu mendapatkan 20%, kelas 2 15%, dan kelas 1 10% untuk kamar, dan obat laborat rongsen mendapatkan 10%. Itu berlaku pasien rawat inap maupun rawat jalan. Terus kalau begini pertanyaannya, pada saat perawatan tapi tidak memiliki kartunya, bagaimana Pak? Ini cukup dari panjenengan satu bisa memberikan surat keterangan bahwa warga tersebut adalah warga kita, sehingga nanti saat mau bodoh ditunjukkan keterangannya NU atau Muslimat berhak mendapatkan tadi. Berikutnya layanan BPJS. Ini yang Bapak Ibu harus jeli, okay? Kalau layanan BPJS, kalau masyarakat menghendaki ke poli harus melalui prosedur. Ini yang kadang masih banyak masyarakat mekanisme atau alur yang belum tahu, hingga kalau layanannya nanti kunjungan menggunakan BPJS, baik itu KIS, ASKES maupun BPJS Mandiri, nanti alurnya Bapak Ibu datang ke puskesmas dulu atau klinik yang menjadi vaskes tingkat utama. Nah, di saat itu nanti Bapak dan Ibu hentikan. Kalau nggak hentikan, nanti bisa diarahkan ke rumah sakit yang lain, karena di vaskes itu muncul banyak pilihan rumah sakit. Sehingga nanti kalau di situ Bapak dan Ibu bisa, saya tujuan kunjungannya ke rumah sakit Muslimat, dan alhamdulillah Sukorejo ini termasuk 5 besar kunjungan di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih banyak kepada warga masyarakat Sukorejo yang sudah mempercayakan layanan yang ada di Rumah Sakit Muslimat Ponorogo. Kemudian untuk layanan BPJS Ketenagakerjaan, ini saya titip bisa diinformasikan kepada warga masyarakat
selain memiliki BPJS Ketenagakerjaan, biasanya juga diikutkan BPJS Kesehatan, diikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya yang banyak dari perangkat desa. Pada BPJS bedanya di mana? Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu apabila terjadi kecelakaan kerja, itu yang digunakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kasus yang lainnya menggunakan BPJS Kesehatan, baik mandiri, KIS maupun Asgas yang tadi. Jadi ini bisa diinfokan kepada warga sekitar yang memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya layanan jasa raja. Jadi Muslimat juga melayani pasien jasa raja. Mohon maaf, ini adalah tidak kita inginkan, tapi namanya musibah kan dan sewu kadang nggak kita duga. Jadi kasus laka ini menggunakan jasa raja dengan catatan nanti persyaratan-persyaratan dipenuhi oleh si pasien. Next, berikutnya ini tadi yang saya sampaikan. Next, ini yang terakhir adalah kondisi gedung kami. Yang satu adalah gedung rawat inap, yang satu gedung instalasi rawat jalan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau konsul atau mau periksa, jangan khawatir, karena di Muslimat antara gedung rawat inap sama rawat jalan itu sudah terpisah kurang lebih 100 meter, sehingga insya Allah aman. Jangan khawatir kalau mau konsul atau mau periksa ke rumah sakit Muslimat Ponorogo. Dan yang terakhir sebelum saya akhiri, nanti saya nitip kepada Bapak dan Ibu di sini mewakili semua layanan yang tadi saya sampaikan. Nanti bisa ditempel di rumah Bapak dan Ibu semuanya. Di sini semua layanan, baik dari layanan non spesialis maupun spesialis, tertera ada di sini. Tadi saya tidak menyampaikan di slide, mengingat ada beberapa jadwal kadang yang harus diupdate. Yang berikutnya tadi juga sinkron apa yang diaturkan oleh Pak Gus. Kami juga membuka terkait dengan kritik dan saran. Ini mohon maaf, eranya sekarang era medsos apabila saat Bapak dan Ibu memerlukan layanan di Muslimat, ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan, jangan diunggah di medsos ya. Ini yang biasanya justru bukan solusi tapi menambah masalah. Nanti bisa Bapak Ibu disampaikan di nomor kritik dan saran ini, sehingga nanti insya Allah saya sendiri yang menghandle. Kalau ada Bapak Ibu, saya katakan, perawatin atau bidani judes, bisa Pak, saya kemarin katakan kunjung ke Muslimat di poli ini, layanannya seperti ini, monggo. Karena ini bagian dari panjenengan semua, besar monggo dibesarkan bersama-sama. Tapi kalau kurang pas monggo disampaikan. Ini untuk kritik dan saran. Kemudian untuk layanan kamar bersalin juga nanti ada di sini. Monggo kalau saya mungkin ibu-ibu atau warganya, tetangganya ingin bersalin, sifatnya sudah kegawatan dan sebagainya, bisa klik di nomor kamar bersalin. Dan nanti juga ada nomor instalasi gawat darurat. Ini nanti saya aturkan kepada Bapak dan Ibu semua saat maupun turun di tempat cek pemeriksaan kesehatan. Mungkin itu dari kami, mewakili dari tim Humas. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo. Mungkin saat dulu kunjung ke sana Pak keluhannya seperti ini,
atau mungkin untuk pertanyaan lain juga monggo. Ya ada? Pas nggih. Alhamdulillah kalau ada. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya cek kesehatan dan pemberian vitamin yang bertempat di bawah. Sebelumnya untuk jajaran pengurus itu beserta dari tim RSUD Muslimat serta Buker, kami mohon untuk sejenak untuk berkomunikasi. Terima kasih. Ya diceluk saged jenengan mara saged penak diceluk. Delem